Halo YouTube, apa kabar? Kembali lagi dengan Forhes. Ya, senang sekali bisa kembali lagi menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada yang sedang belajar naik motor. Silakan nonton playlist belajar naik motor Matic. Untuk pemula, di situ saya sudah bikin tutorialnya dari yang dasar, tidak bisa naik sepeda, tidak pernah bawa motor. Di situ sudah saya bikinkan semua tutorialnya. Pilih aja mana yang cocok buat teman-teman. Di situ tutorial dari pemula sampai bisa ke jalan raya ya. Jadi ya yang jalur-jalur perkotaan lah, bukan jalur-jalur ekstrim. Oke, di video kali ini saya ada di Jalan Paledang. Ini mau pulang ya. Ini melanjutkan video sebelumnya. Saya baru cabut gigi di dokter gigi di daerah Tajur. Nah, ini di depan ini stasiun Bogor. Nanti saya akan lewat lagi ke Jalan Merdeka, terus kemudian terus saja ke Cilendek, terus nanti pas di lampu merahnya itu belok kanan ke arah Yasmin. Mau beli makan siang dulu habis mencabut gigi. Jadi makanannya ya agak berbeda ya daripada biasanya, karena nggak bisa menggigit pakai gigi depan, tidak boleh. Jadi cari makanan yang tidak biasa. Oke, di video kali ini saya mau kembali lagi melanjutkan ya. Kalau yang di video sebelumnya itu saya membagikan tips cara naik motor di jalan raya saat sedang sakit atau tidak enak badan. Nah, di video kali ini saya mau ya nyerempet masih ke masalah sakit, tapi ini yang sakit tapi nggak berdarah. Ya, ini sakit yang tidak berdarah alias sakit yang non fisik. sakit hati. Nah, sakit hatinya bermacam-macam ya, bisa masalah asmara ataupun juga masalah duit dan masalah-masalah kehidupan yang lain di luar masalah kesehatan. Oke, jadi ya ini saya mau cerita dulu, intermezzo dulu ya. Ya kayaknya sih udah beberapa kali sih saya kalau masalah sakit-sakit yang lain alias sakit hati terus lagi naik motor, biasanya ya itu dulu pengalaman saya sih, lagi boncengan terus kemudian nggak jelas mau kemana, mau jalan-jalan aja, terus tiba-tiba si A mau ke sono, si B mau ke sini gitu ya. Jadi tujuannya nggak pasti gitu. Jadi berdebat-debat, terus kemudian ya terjadilah ribut-ribut di atas motor. Ribut-ribut muda-mudi di atas motor. Ya, jadi seperti itu. Kalau dulu saya itu waktu ya masih muda ya hitungannya, itu pasti kalau lagi kesel gitu, apalagi saya yang bawa motor ya, itu pasti betot gas, nyelipnya lebih ekstrim daripada biasanya. Jarak-jarak 1 spion pun disikat. Jadi itu ya kondisi emosi ya. Saya cukup, walaupun terlihat sangat sabar di video-video saya yang tutoring, sebetulnya saya adalah orang yang gampang sekali tersulut emosi alias gampang sekali marah-marah. Tapi itu juga di beberapa kondisi, kalau yang sekarang ini lebih banyaknya sih kalau saya kesel gitu ya cuek aja gitu. Kalau dulu masih muda, masih membara-bara semangat 45, itu saya ada yang kupingnya mendengar kata-kata yang wow, nah itu langsung meledak emosinya. Jadi ya kalau naik motor sih berbahaya ya, cukup berbahaya melakukan hal seperti tadi, betot gas, nyalip yang ya cukup arogan lah. Jadi ya kalau diingat-ingat sih masa itu, ya melakukan itu adalah hal yang cukup bodoh dan tolol sekali.
Tapi ya namanya masih muda, ya emosinya masih meledak-meledak karena tenaganya juga masih sangat banyak, energinya kelebihan. Masih muda, tidak bekerja, emosi berlebihan, terus energinya berlebihan ya. Jadi pelampiasannya itu kadang-kadang waktu naik motor, terutama lagi boncengan ya, lagi ribut boncengan, betot gas, nyelap-nyelip seperti itu membahayakan, sangat membahayakan sekali. Saya sadar sekali itu sangat membahayakan, baik bagi saya sendiri ataupun yang saya bonceng, ataupun pengendara yang lain, terutama yang nggak tahu apa-apa terlibat ya. Tapi itu dari pengalaman saya pribadi yang dulu pernah sangat bodoh sekali melakukan hal-hal itu ya. Jadi buat teman-teman yang ya punya masalah serupa, punya pengalaman yang serupa, sebaiknya sih kalau saya sih ya ada juga pengalaman saya. Salah satu itu biasanya saya pisah gitu. Jadi pas ada masalah di jalan, ya ribut-ribut gitu ya. Terus kemudian yang satu tetap naik motor, misalnya saya yang bawa motor, saya tetap naik motor. Nah yang saya bonceng biasanya jadinya turun, naik kendaraan umum. Ini lebih aman ya, terus juga biar nggak tambah terbakar-bakar ya. Kalau tetap boncengan biasanya ya tambah-tambah gitu ya. Apalagi adu mulut, cekcok mulut di atas motor, sangat memalukan tindakan seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang khususnya yang masih muda, yang wah naik motor itu sengaja buat pacaran, sengaja buat PDKT dan lain sebagainya, ya saran saya kalau lagi ribut, lagi ada masalah, ya bisa dicoba ya, salah satunya seperti itu ya. Yang bawa motor tetap naik motor, yang dibonceng kalau mau naik angkutan umum atau naik ojek online juga bisa ya. Pulang dulu, tenangin pikiran, baru nanti kalau udah tenang pikirannya, baru nanti ketemu lagi, ngobrol lagi atau ribut lagi. Oke, terus juga ada juga sih pengalaman saya dulu itu masalahnya ketipu sama temen. Jadi udahlah, uangnya pas-pasan, cekak, terus ditipu sama teman sendiri. Nah di situ saya ya keadaannya naik motor ya, tapi pikirannya ke sono-sono terus ya. Uang yang tidak seberapa itu, tapi itulah uang yang bisa bikin saya hidup. Nah itu ya sedikit mirip lah ya. Cuman kalau yang waktu kena tipu itu biasanya saya pikirannya melalang buana gitu, nggak fokus ke jalan. Kalau yang masalah sakit hati, lagi berantem, cekcok, itu biasanya langsung meledak di jalan. Jadi ya alternatif lain kalau lagi ribut di jalan, yaitu antara yang satunya naik kendaraan umum, yang satunya tetap naik motor, atau yang bisa dicoba juga kalau misalnya nongkrong dulu, atau alias jajan dulu, alias ngobrol di tempat yang aman, jangan di jalanan. Karena di jalanan marah-marah sangat tidak aman sekali. Jadi ya saran saya seperti itu. Saya pernah melakukan hal-hal bodoh waktu muda, yang mana banyak sekali menyebabkan kerugian buat saya, terutama masalah ngebut ya. Ngebut itu udah bikin gigi saya patah. Nah yang baru saja dicabut ini di dokter gigi. Nah terus kemudian ya banyaklah kerugian yang saya alami karena masalahnya emosi, dan masalahnya lagi hatinya lagi gak enak gitu. Lagi sakit tidak berdarah, tapi di atas motor ya. Jadi diluapkan seperti itu, ya itu sangat bodoh dan sangat bisa merugikan orang lain juga. Jadi ya saran saya sih bisa dicoba ya yang tadi ya.
Yang pertama itu ya yang satu naik kendaraan umum, satu naik motor, dan dua-duanya pulang ya. Terus kemudian bisa juga ngobrol di mana gitu, berhenti dulu, ngobrol dulu. Kalaupun masalahnya nggak kelar ya, yang pasti nggak di jalanan. Nah setelah itu mau pulang yang satu naik motor ataupun yang satu naik angkutan umum ya terserah. Ini seperti itu solusinya dari saya untuk yang ya banyak teman-teman juga yang masih muda-muda ya, terutama yang masih sekolah belasan tahun atau juga yang masih kuliah, yang masih mencari-cari jati diri, masih ya senang-senangnya lah ya, terutama di atas motor. Terus kemudian ya naik motor itu tujuannya ya salah satunya itu ya mengajak gebetan atau pacar jalan-jalan, niatnya mau bersenang-senang, mau jalan-jalan, happy-happy, nongkrong-nongkrong. Tetapi di tengah jalan kadang-kadang ada juga celetukan-celetukan atau omongan-omongan yang bisa menyebabkan cekcok alias ribut-ribut ya, seperti itu. Ini macet sekali jalanannya. Terus di depan ini lampu merah, nanti saya akan belok ke kanan di sini ya. Ya ini saya sudah menahan, yang seperti di video sebelumnya itu alurnya ini di sini saya sudah menahan sekitar 15 menit. Kalau ini video sebelumnya sekitar 10 sampai 12 menit ya. Di sini sudah 15 menit. Ini ditambah lampu merah 3 menit ya di sini. Nah, ini nanti saya akan buang ludah lagi di depan sana. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang baik-baik diambil, yang tidak baiknya jangan ditiru. Terima kasih sudah menonton. Dan Forhes sign out. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.